Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel Beternak Ayam Broiler. Apa kabar para subscriber? Mudah-mudahan Anda diberi kesehatan oleh Yang Maha Kuasa. Hari ini ayam broiler saya berusia 22 hari, Pak. Ya. 21 atau 22. 22 sepertinya. Nah, hari ini tampilan videonya, mohon maaf Anda lihat muka saya dulu karena saya ingin menjelaskan sesuatu yang ditanyakan oleh para subscriber yang sebenarnya sudah lama saya bahas, cuman mungkin videonya sudah terlalu lama, jadi mereka nggak mau repot-repot mau buka video lama. Dia minta penjelasan apa penyebabnya ayam broiler yang sudah diobati tidak kunjung sembuh. Ya, tidak kunjung sembuh. Jadi mungkin yang kena masalah mungkin ayamnya cekrek, ya, ayamnya senot, ayamnya kena berak kapur, nggak sembuh-sembuh. Nggak sampean saja Pak yang punya masalah itu. Ya. Rokokan dulu Pak. Saya juga pernah mengalami hal-hal yang saya sebutkan tadi. Ayam sudah diobatin bolak-balik, ya, nggak sembuh juga. Nah, sekarang saya jelaskan apa penyebabnya. Sebagai peternak pemula dulu, ketika ayam saya terserang suatu penyakit, dikarenakan PPL ini nggak punya banyak waktu, Pak ya, ditelepon pun agak susah. Jadi saya punya inisiatif sendiri untuk belajar. Maksudnya belajar dari pengalaman sendiri dan baca-baca Google dan bertanya kepada dokter hewan. Nah, teman saya banyak yang dokter hewan, Pak. Jadi saya bertanya, gali-gali ilmu di sana. Saya dapat beberapa penjelasan yang masuk akal. Nah, yang pertama, penyebab ayam sakit diobatin tidak sembuh-sembuh. Satu, ayam yang sakit itu tidak disortir, Pak. Ya. Tidak disortir. Jadi untuk peternak yang malas, kadang ketemu ayam sakit dibiarin saja, tidak ada di karantina. Ujung-ujungnya ayam yang sakit itu menjadi karir, menjadi pembawa penyakit untuk ayam-ayam yang lainnya. Ya. Ini tentu berefek kepada dosis yang diberikan tadi. Kenapa seperti itu? Ayam yang sakit, Pak, sama kayak manusia. Malas makan, malas gerak. Kalau ayam muda malas gerak, tentu dia malas pergi ke tempat minum untuk meminum obatnya. Ya. Jadi di sini fungsi dari penyortiran ayam broiler yang sakit itu. Pisahkan tempatnya, berikan obatnya. Jadi Anda bisa pantau perkembangan, dia minum obat enggak, dia makan tidak. Ya, jadi seperti itu. Selanjutnya yang namanya penyakit itu tentu diobatin dengan antibiotik, Pak. Banyak peternak yang mengalami kesalahan, ya. Jadi kesalahannya seperti ini. Tidak mengikuti dosis yang dianjurkan oleh kemasan. Misalnya kemasan itu disuruh 1 gram per 1 liter air. Dia buat 5 gram per 1 liter air. Sudah mau jadi profesor. Apa yang terjadi kalau kebanyakan obat dalam waktu yang singkat? Satu, overdosis. Overdosis ini tentu memperburuk keadaan. Yang pertama, ayamnya tidak bisa sembuh. Yang kedua, ayamnya mati. Ya, mati. Nah, jadi saran saya, ikutinlah petunjuk yang di dalam kemasan itu, Pak. Jangan kau karang-karang dosisnya. Sudah dibuat oleh para ahlinya 1 gram per 1 liter. Orang itu susah sekolah tinggi-tinggi buat obat, penelitian, praktek. Sudah ditetapkan 1 gram per 1 liter air, dibuat 5 gram per 1 liter air. Hebat. Ya nggak sembuh-sembuh ayammu, Pak. Yang kedua,
Yang kedua. Yang ketiga, kenapa ayam Anda itu tidak sembuh-sembuh padahal sudah diberikan antibiotik sesuai dosis yang dianjurkan? Oke, sudah diberikan 1 gram per 1 liter air, tapi nggak sembuh-sembuh juga, Bang. Analisa kesalahan Anda itu. Baca lagi kemasannya. Yang namanya pemberian antibiotik harus continue, ya. Misalnya Anda berikan di malam hari jam 7 malam. Anda harus berikan lagi jam 7 malam pada malam hari minimal 3-5 hari berturut-turut. Maksimalnya 5 hari. Bahkan pernah ada yang saya lihat itu 7 hari. Kenapa seperti itu? Untuk memastikan kuman-kuman penyakit di dalam tubuh ayam itu hilang atau mati. Ya. Ini enggak. Dibuatnya sehari kasih sehari enggak. Yang terjadi, Pak, kuman yang ada di dalam tubuh ayam broiler itu menjadi kebal terhadap penyakit. Jadi dia antibiotik ini. Jadi kayak kita latih kuman penyakit itu. Hari ini kita gempur, kita ajak perang. Besok enggak diajak perang. Istirahat dulu. Besok diajak perang, besoknya enggak. Lama-lama kuman itu terlatih dan kebal terhadap antibiotik yang Anda berikan. Jadi berikan secara kontinu dan sesuai jadwalnya. Jangan sehari beri sehari tidak, ya. Bisa disimpan itu. Nah, selanjutnya pemberian antibiotik dan probiotik yang bersamaan. Misalnya seperti ini. Pagi kau kasih antibiotik, ya. Sore kau kasih probiotik. Coba dipahami dulu. Anti dan pro. Udah tahu anti, kau kasih pro. Mati, Pak, yang pro ini, Pak, sama yang anti ini. Dikhawatirkan mengurangi khasiat baik yang antibiotik maupun probiotik. Minimal kasihlah jeda sehari atau 2 hari kalau kau mau main probiotik dan antibiotik secara bersamaan. Ya. Jangan pagi antibiotik, sore probiotik. Oke lah, ada peternak-peternak yang bilang, aku aman-aman aja, Bang. Ya mungkin lagi beruntung atau memang hebat kau dalam beternak. Tapi kalau saran aku, jangan seperti itu, ya. Bahkan saya sarankan kalau mau main probiotik, pakai saja probiotik dari awal ayam 0 hari sampai panen. Kalau antibiotik sudah pakai antibiotik. Atau ambil tengah-tengah, beri jeda 2 hari atau sehari lah minimal, ya. Jadi yang namanya anti dan pro itu, Pak, nggak bisa bersatu. Sama kayak negara kita ini, ada yang anti pemerintah, ada yang pro pemerintah. Berantamlah di Facebook kan, lama-lama diciduk sama polisi, nangis. Ada juga partai yang pro, ada juga yang oposisi, sama kayak gitu. Kayak minyak sama air, nggak bisa nyatu. Pahami di situ. Nah, selanjutnya salah analisa penyakit. Ya. Sebenarnya penyakit ayam nih, Pak, dari kelakuan ayam bisa dianalisa. Kalau berak kapur ada ininya apa? Pantatnya itu berkapur, putih beraknya itu bisa dianalisa. Tapi beberapa kasus kadang itu ayam nggak sakit malaria dibuatnya katanya sakit malaria. Ayam nggak sakit malaria diberinya obat malaria, kan kacau. Ayam sakit misalnya sakit berak hijau dikasihnya obat malaria, ya nggak sembuh, Pak. Pastikan analisamu tepat dalam menganalisa suatu penyakit ayam. Kalau kurang paham, lakukan bedah nekropsi, pelajari. Atau kalau yang untuk kemitraan, belajar dari PPL Anda. Ini gimana, Pak? Ini gimana, Pak? Biar PPL-nya nggak repot. Kan PPL ini orang sibuk juga, Pak. Peternaknya nggak cuman kita aja. Nggak cuma kau aja, banyak yang lain peternaknya. Makanya kadang peternak itu PPL itu susah ditelepon, bukan karena apa-apa. Mungkin karena sibuk. Kita
persangka baik aja, ya kan? Nah, selanjutnya, kenapa ayammu itu nggak sembuh-sembuh ketika kamu obati? Ketika kau obati, air minum biasa yang mengandung klorin tercampur dengan antibiotik. Itulah fungsinya di kandang ayam itu ada 2 tandon air. Satu drum ukuran 200 liter khusus obat. Yang satunya Tedmon yang 1000 literan untuk minum biasa. Biasanya tempat minum biasa itu dicampur dengan klorin. Kalau untuk peternak yang nggak paham, dicampurnya klorin sama obat juga, air klorin itu. Apa yang terjadi? Antibiotiknya berkurang khasiatnya. Bahkan bisa-bisa netral. Kalau kau nggak percaya, kau ambil obat yang berwarna, kau ambil juga air klorin, Pak. Kau campurkan. Hilang warnanya, hilang. Mungkin juga khasiatnya juga bisa hilang. Kenapa? Sifat klorin itu mensterilkan. Ini dikhawatirkan bisa menghilangkan apapun, baik kuman, baik khasiat dan sebagainya. Jadi pisahkan. Kalau kasih obat, jangan kasih air klorin dicampur, dipisah. Atau sebaiknya begini, ketika air minum itu mau dikasih obat, keringkan dulu sekitar 15 menit. Jangan dulu ayam minum. Setelah itu baru alirkan air obat. Nah, dengan begitu pengobatanmu menjadi lebih maksimal. Nah, selanjutnya Pak, kenapa ayam itu nggak sembuh-sembuh? Ini Pak, ini percaya atau tidak, ayam broiler itu Pak nyalur ke otak peternaknya Pak. Kalau ada di rumah ada masalah, jangan dibawa ke kandang. Kalau marah-marah, jangan di kandang. Kalau marahin anak buah, tunggu anak buah turun ke bawah. Jangan dimarahin di dalam kandang. Kaget ayam Pak, menurun imunitasnya. Ya, kaget ayam, takut ayam, menurun daya tahan tubuh ayam itu terhadap suatu penyakit. Itu bisa juga terjadi. Sebentar. Nah, udah urus. Jadi itulah Pak, penyebab penyakit ayammu itu nggak sembuh-sembuh. Aku juga dulu pernah mengalaminya. Tapi sekarang bisalah sedikit-sedikit membenahi. Pernah ayamku kena berak kapur dan sembuh, diberikan obat yang bermerek Trimesop. Ya, ini contoh obatnya. Nah, ini jarang ada di pasaran Pak. Ini obat dari PT khusus. Jadi nggak ada ngendorse. Cari pun itu di Tokopedia nggak ada obat itu. Cari saja kandungannya yang mirip. Kalau misalnya ini setiap kilogram mengandung trimethoprim 40 gram, sulfadiazin 200 gram. Nah, dicari kandungannya yang mirip, pakai. Sama saja khasiatnya. Sama. Oke Bang, sekarang mau bahas tentang probiotik dulu. Banyak orang salah kaprah masalah probiotik ini. Ya. Dipikirnya modal probiotik bisa ayamnya gemuk, dikasihnya pakan asal-asalan, dicampurnya sama probiotik. Enggak Pak, enggak. Kalau memang betul ayam broiler itu dikasih probiotik dengan pakan yang asal-asalan bisa gemuk, ya, yang kandungan gizinya enggak jelas, udah lama aku kaya Pak. Udah lama. Ku beli aja kan probiotik kan, ku campurkan saja sama ampas tahu. Tuh, gemuk ayam. Gak perlu Pak pakan. Ampas tahu berapa lah kan per kilonya. Bahkan di sini ampas tahu itu kalau mau gerak sedikit dikasih aja mungkin. Asal mau tahan ngumpulin. Tapi enggak Pak. Jadi probiotik itu Pak cuman meningkatkan, memperbagus kualitas kandungan gizi yang ada di dalam pakan itu. Bagus pakannya, dikasih probiotik makin bagus. Jelek pakannya, bahkan gak ada modal dedak aja kan kasih. Ya
Dari mana datang proteinnya gitu loh Pak? Nggak mungkin, impossible. Kalau kata orang Jawa impossible. Logatnya maksudnya. Itu bahasanya bahasa Inggris. Ya. Aneh-aneh kadang Pak di peternak ini Pak. Bermacam-macam trik, bermacam-macam cara untuk mencari ini hemat, itu hemat, itu hemat. Sibuk hemat-hemat. Hemat boleh Pak, jangan pelit. Ya, nanti pelit juga Allah ngasih rezeki. Pakai juga akal logikanya. Dulu saya pernah itu ternak itu. Ku hemat-hemat pakan. Ujung-ujungnya ayamnya kayak pendekar. Bisa lompat pagar Pak. Apa yang terjadi? Usia 30 hari masih sekilo. Kan kacau. Habis waktu melihara ayam itu aja. Itu dulu Pak dari saya Pak. Nggak banyak yang saya jelaskan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi Anda. Jangan lupa bagi yang ingin membeli obat lalat, baca link deskripsi atau WA langsung ke 0831 6046 5158. Pahami video yang saya buat, ambil baiknya, buang buruknya. Kalau masalah logat, ini karakter saya seperti ini, ya. Lagian kalau untuk orang yang gampang tersinggung, dengar logat saja sudah tersinggung, kupastikan sama tetangga nggak pernah akor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.